Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini di awal bulan Oktober tanggal 1 Oktober 2022. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara di sekitar kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertobat dan rendahkan hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14c dan Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Saudaraku yang terkasih, kita lihat saudara, bagaimana orang ingin menjadi terbesar, menjadi penguasa saudara. Berlomba-lomba saudara mereka untuk ingin berkuasa. Mereka dengan berbagai cara menghalalkan untuk mengejarnya. Semuanya ini demi mementingkan diri sendiri, demi kekuasaan dan ingin terbesar. Saat-saat ini kita mendekati tahun politik. Sangat terasa sekali saudara, bagaimana mereka yang berambisi untuk berkuasa melakukan safari kemana-mana mencari pendukung dengan berbagai cara saudara. Tidak sedikit dan tidak jarang seorang yang melabelkan dirinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan ia seorang pendeta untuk menjadi yang terbesar. Ia menjadikan dirinya berwibawa, bersikap dingin kepada jemaatnya, bahkan untuk berbicara kepadanya. Jemaatnya berpikir 1000 kali karena wibawa yang ia taruh di dalam dirinya. Karena kebesaran diri yang merasa bahwa saya layak dihormati. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kita bersikap demikian juga saudara? Mencari kedudukan, ingin berkuasa, ingin dihormati dan disanjungi. Mengenai hal terbesar dalam kerajaan sorga, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Matius 18 ayat 2-5. Saudaraku yang terkasih, di sini Yesus memberikan kepada kita semua pengertian yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita pikirkan saudara. Apa yang di dunia ajarkan kepada kita dan apa yang terbaik bagi kita saudara. Semuanya itu saudaraku yang terkasih, Yesus runtuhkan seketika. Di sini Yesus sampaikan kepada kita untuk menjadi yang terbesar saudara-saudaraku yang terkasih. Kita harus terlebih dahulu bertobat saudara. Ingat, bertobat. Setiap saat kita harus bertobat. Bertobat dalam pertobatan sejati. Dan senantiasa memandang salib Yesus. Kita harus selalu memandang salib Yesus di dalam kehidupan kita ini saudara. Kita harus selalu merenungkan dan menyadari penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanannya di atas kayu salib. Yang dialaminya demi kita yang berdosa ini saudara. Dan ketika kita melihat salib, di sanalah titik kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus tekankan kepada kita semua hari ini. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 3. Yesus sampaikan ini saudara, karena inilah aturan kerajaan sorga. Dan Yesus sendiri berasal dari sorga. Dia mengetahui akan aturan ini saudaraku yang terkasih. Maka dia sampaikan kepada kita semua. Realita dalam kehidupan kita.
Kita cenderung suka individualisme agar menjadi seorang yang terbesar. Kita ingin menjadi jagoan. Kita ingin menjadi orang jago, orang perkasa. Kita tak melihat orang lain. Maka saudaraku yang terkasih, selain pertobatan yang diperlukan agar kita dapat menjadi terbesar di sorga adalah kerendahan hati, saudara. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 4. Ingat saudara, demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rebahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai dengan 6. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Amsal 3 ayat 34. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Pada yang sama, saudara-saudaraku yang terkasih, kerendahan hati adalah kehidupan yang sangat sadar tanpa Bapa di dalam kehidupan kita ini. Bapa yang di sorga yang menyertai kita, benar-benar kita akan tersesat di dalam dunia ini, saudara. Selayaknya lah kita sebagai anak yang kecil yang berada di tengah-tengah hutan dan tidak ada siapa-siapa bersamanya, maka kita harus selalu mencari Bapa kita. Kita harus selalu mencari tuntunan Bapa kita. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua dalam kehidupan di dunia ini, kita harus berfokus kepada Bapa Allah di sorga. Kita tak perlu memikirkan hal-hal duniawi lagi, saudara. Apalagi kekuasaan, jabatan, saudara. Tak perlu kita pikirkan siapa yang terbesar. Kita harus selalu senantiasa memandang salib Yesus dan menyadari pengorbanannya bagi kita orang berdosa ini. Dengan memandang dan menyadarinya, saudaraku yang terkasih, kita mau bertobat di dalam pertobatan sejati, dan ini harus mampu menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Buah dari pertobatan itu sendiri adalah kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita pun mau siap melayani seperti Yesus melayani, mengasihi orang rendah seperti Yesus mengasihi. Marilah kita berdoa untuk pergumulan saat-saat ini yang masih hidup dalam dosa. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita berdoa juga agar kita dimampukan untuk dapat merendahkan hati dan dapat melakukan seperti yang Tuhan kita lakukan, karena kita tidak mampu. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita yang memampukan kita dan memberikan kita terus pengertian yang mendalam akan kasih Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau bertobat, berarti dan mau menjadi anak kecil, seorang anak kecil yang selalu menginginkan orang tuanya atau ayahnya untuk mendapatkan perlindungan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!